Pertanyaannya adalah, apakah Ustaz Hussein, Ustaz Felix, Menteri Agama, dan Ustaz-Ustaz lainnya yang sering mengutip temuan Rashad Khalifah ini, apakah mereka tahu informasi ini? Andai saja mereka tahu, niscaya mereka tidak akan menyebarkan kesesatan dari nabi palsu ini. Jadi di video kali ini saya akan mereaksi video dari Ustaz Felix Yao bersama Ustaz Hussein yang menjadi narasumbernya. Dan di sini itu mereka sedang membahas tentang mujizat angka 19 dalam Al-Quran. Dan sebenarnya bukan hanya mereka ya, banyak juga ustaz-ustaz maupun para influencer yang juga membahas hal serupa dengan mengutip penelitian dari Rashad Khalifah. Bahkan Menteri Agama saat ini juga pernah membahas mujizat ini dan mengaitkannya dengan penelitian dari Rashad Khalifah. Tapi karena semuanya membahas topik yang sama, ya kita pilih salah satu video sebagai perwakilan. Dan itu adalah video dari Ustaz Felix Yao bersama dengan Ustaz Hussein. Langsung saja kita nonton videonya. Mau bahas tentang teori Quran nih mas, atau apa nih mas? Ya ada banyak hal sih sebenarnya. Wih banyak hal, luar biasa ya. Dari apa misalnya mas? Al-Quran. Misalnya kita bahas dari sisi seni matematika Al-Quran. Seni matematika Al-Quran. Itu dari judulnya sih sudah paradoks itu mas. Iya bener, seni matematika. Nah matematika tuh kayaknya tidak seni tuh mas kayaknya. Nah tapi ada seninya. Ada seninya. Dan itu bisa didapatkan dari Al-Quran. Emang ada sarjana seni matematika itu ada mas? Well, Ustaz Felix menganggap matematika itu bukan bagian dari seni, karena mungkin bagi beliau tingkat kerumitan dan kekakuan matematika itu justru membuatnya terasa jauh dari apa yang biasanya disebut sebagai seni gitu ya. Dan ya menurut saya pandangan seperti itu ya sah-sah saja sih. Semua kembali pada definisi seni yang digunakan oleh masing-masing orang gitu. Kalau saya pribadi justru melihat matematika itu sebagai sebuah bentuk seni, karena di dalamnya itu ada pola, ada keteraturan, dan tentu saja keindahan struktur yang sangat konsisten gitu ya. Bahkan keteraturan dan keindahan semesta ini itu ditulis dalam bahasa matematis. Dan itu tentu saja bagi saya merupakan sebuah seni gitu. Tapi balik lagi, itu murni sudut pandang saya, dan itu bukan berarti Ustaz Felix Yao salah ya. Ini hanya masalah perbedaan cara pandang, bukan persoalan salah dan benar gitu. Ada seorang peneliti Al-Quran, namanya Rashad Khalifah. Dia lahir di Mesir, kemudian menjadi salah satu ketua Islamic Center di Tucson, Amerika. Ya. Dia membuat satu penelitian yang kemudian memunculkan satu buku tuh kan, Miracle of Quran tuh, satu tulisannya itu yang kemudian dari buku itu banyak sekali orang kemudian pengen dekat dengan Islam, Al-Quran terutama ya. Tahun berapa tuh mas? Sekitar tahun 70-an ya. Udah lama berarti mas ya? Udah lama. Misalnya di buku itu salah satu hal yang menarik dari Al-Quran itu adalah pola angka 19. Pola angka 19. Ini kayak otak gato nggak nih mas? Well, di sini saya nggak tahu pandangan teman-teman seperti apa ya, tapi saya melihat bahwa Ustaz Felix Yao di sini itu mencoba untuk skeptis dengan merespon pernyataan Ustaz Hussein ya. Tapi balik lagi, itu asumsiku sih. Saya masih belum sepenuhnya yakin apakah beliau di sini itu memang skeptis atau sebenarnya dia malah kagum. Nanti kita lihat ya. Kayak otak gato nggak nih mas? Awalnya begitu. Akhirnya. Tapi karena terlalu banyak fakta yang berulang, itu akhirnya orang ini nggak mungkin otak-atik gatuk gitu. Iya. Terlalu banyak fakta yang berulang, atau sebenarnya Ustaz yang hanya baru baca satu buku itu saja, kemudian Ustaz dengan pedenya menyampaikan itu kepada publik seolah-olah itu adalah fakta. Pertanyaan saya sederhana. Ustaz itu sudah membaca buku-buku atau misalnya artikel-artikel yang mengcounter bukunya Rashad Khalifah ini atau belum? Kemudian Ustaz tahu nggak siapa Rashad Khalifah itu? Karena saya yakin baik Ustaz Hussein maupun Ustaz Felix, kalau misalnya mereka tahu siapa Rashad Khalifah sebenarnya dan betapa cacatnya metodologi penelitiannya, mereka itu bakal malu sendiri karena telah mengutip bukunya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita akan bahas itu sebentar ya. Sekarang kita lanjut dulu nonton video mereka.
Itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mudassir ya. Ayat 30 itu disebutkan alaiha tis'a asar. Tis'ata asyar. Tis'ata asyar. Di atasnya 19. Itu menjadi satu clue bahwa banyak hal yang ada di dalam Al-Qur'an ini punya pola 19. Jadi itu bisa dikatakan ada Qur'annya, ada matematikanya. Iya, walaupun itu nanti dari sisi matematika juga ada pembahasan yang lebih dalam ya. Iya. Dari profesor itu misalnya 1, 9. Itu kan komponen angka 19 ya. Berarti itu 1 awal dan 9. akhir. Iya, karena 1 itu angka yang pertama dan 9 itu adalah angka yang paling tinggi dalam binomial ya. Iya, biner 10 ya. Biner ya, angka biner. Hah? Biner 10? Oke lah, saya coba untuk pahami dulu ya. Kalau kita tinjau angka positif terkecil, maka angka 1 memang paling awal. Kemudian kalau angka 9 dianggap sebagai angka terbesar dalam digit satuan, ya oke lah. Tapi istilah binomial dipakai oleh Ustaz Felix, lalu dikoreksi oleh Ustaz Hussein jadi biner, lalu dikaitkan dengan angka 10, itu benar-benar di luar ekspektasi saya sih. Karena menyebut angka 9 sebagai angka paling tinggi dalam biner 10, itu dari mana? Saya nggak tahu maksud mereka apa ya, tapi sepengetahuan saya, sistem biner itu cuma punya angka 0 dan 1. Tidak ada angka 9 di biner. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka hanya salah sebut ya. Kita lanjut lagi. Misalnya itu bisa kita lihat dari kata Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Sebagai pembuka dari... Wow, Ustaz Felix langsung menyambut dengan mengatakan 19 huruf. Dan ya sepertinya asumsi saya sebelumnya soal beliau yang skeptis di awal tadi itu kayaknya keliru. Saya melihat beliau cenderung kagum dengan mujizat ini. Itu artinya beliau sudah masuk dalam perangkap Rasad Khalifah. Nah, sekarang kita coba lihat dulu Bismillahirrohmanirrohim. Di sini menurut Ustaz Hussein dalam kata Bismillahirrohmanirrohim itu terdapat 19 huruf. Kalau teman-teman pernah membaca buku karya cendekiawan Muslim Dr. Abu Aminah Bilal Phillips, The Quran's Numerical Miracle, beliau sangat keras mengkritik semua klaim dari Rasad Khalifah ini, termasuk kata Bismillahirrohmanirrohim. Kalau kalian tertarik untuk baca bukunya, linknya ada di deskripsi video ini. Dari bukunya halaman 26, di situ dikatakan bahwa ada 3 alif dalam kata Bismillahirrohmanirrohim yang dihilangkan. 1 alif yang tidak dibaca pada kata Bismi, dan 2 alif yang dibaca pada kata Allah dan Ar-Rahman. Kalau semua alif itu dihitung, jumlah hurufnya bakal jadi 22, bukan 19. Bilangan-bilangan di Al-Quran itu habis dibagi 19. Oh gitu, misalnya? Misalnya 114 surat. 114 surat. Itu bagi 9. Dibagi 19 habis 6. Ya betul. Misalnya angka 19 itu sendiri ya. Dalam Quran yang diturunkan pertama kali, itu surat Al-Alaq. Al-Alaq. Itu terdiri dari 19 kata. 19 kata. Dan biasa, surat ya? Al-Alaq ini ayatnya 19 ayat. 19 ayat. Yang kemudian kalau dihitung di juz 30 itu, dia menjadi urutan yang ke-19. Juz 30, Juz 30. oh iya. Dari atas maupun dari bawah. Dia di tengah-tengah, 19. Kemudian Bismillah di dalam Al-Quran itu jumlahnya 114 yang habis dibagi 19. Oke. Orang kan nanya, kan surat At-Taubah nggak ada Bismillahnya. Betul. Tapi Ternyata ada kalau kita sebenarnya buka di surat Al-Naml ayat 30. 2 kali. Dua kali ada Bismillahnya. Itu banyak banget itu. Keajaiban angka 19. Jadi nanti jumlah ayat di dalam Al-Quran kalau ditotal itu habis dibagi 19 juga. Kemudian dia membuat riset ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya, jumlahnya sekian itu habis dibagi 19. Jadi ini menjadi satu keteraturan, satu pola yang disebut tadi, ternyata ada polanya di matematika itu. Yang orang bilang seni matematika, dan ini didapatkan di Al-Quran. Ya, karena ada banyak sekali orang-orang yang menghitung ayat-ayat di dalam Al-Quran dapat hal-hal yang kayak gitu. Ya, misalnya perbandingan daratan dan lautan ya. Ya, disebutkan itu sesuai dengan perbandingan di dunia. Rasio yang ada di alam semesta gitu. Nah, klaim cocokologi soal luas daratan dan lautan ini sebenarnya sudah saya bahas di video saya. Linknya ada di deskripsi video ini kalau misalnya teman-teman tertarik. Kemudian untuk bagian ini, saya sebenarnya tidak ingin memberikan komentar lebih jauh ya, mengingat saya sendiri tidak terlalu paham mengenai bahasa Arab. Tapi kalau kita baca bukunya Bilal Phillips, kita akan tahu bahwa semua klaim Rasad Khalifah ini soal mujizat angka 19
ternyata cacat. Bukan hanya itu, beberapa ulama luar juga mengkritik klaim-klaim dari Rashad Khalifah ini. Misalnya seperti berikut ini. This verse of 19, عليها 19, it has a very interesting recent history to it, where around 30 years ago, somebody by the name of Rashad Khalifa here in American Arizona, he began propagating a very bizarre theory called the 19 theory of the Quran, the miracle of the 19, that there is something of a miraculous 19 repetition of the Quran. And he released a number of books that this word occurs a multiple of 19 times, this letter occurs a multiple of 19 times. Turns out that pretty much all of it was fabricated. Like, who's going to actually sit and count the number of letters or words? So he's fabricating. He was saying that it is so intricate that the Quran is saying that there are 19 repetitions. But of course, the Quran is talking about the angels of Jahannam and how many they are. Definitely believing in the miracles of Quran is part of our religion. Anyone who rejects this is not a Muslim. But is there numerical miracles? Okay, the number 19 has great significance in Islam because it's found in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And the multiplication of it, you find it here, you find it there. All of this is nonsense and not true. Selain itu, yang juga aktif mengkritik klaim mujizat 19 ini adalah akun milik Mas Ustaz Faizal Himam. Meskipun kritikannya berupa video short, tapi penjelasannya bagi saya sangat komprehensif. Kalau kalian mau nonton, linknya juga ada di deskripsi video ini. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan itu, tapi satu sudut pandang melihat Al-Quran, itu kok ada keteraturan, ada pola yang sangat luar biasa, runut, yang kemudian ini nggak mungkin ini kalau itu dibuat oleh manusia. Nggak mungkin juga kalau ini dibuat di 1400 tahun yang lalu. Ya, memang nggak mungkin lah. Karena pada masa Nabi Muhammad kan Al-Quran itu belum hadir sebagai teks tertulis yang baku, melainkan sebagai wahyu lisan yang dihafalkan. Kalau sekarang mungkin masih ada kemungkinan mungkin pakai AI gitu ya, dimasukin prompt tertentu sehingga buatlah satu tulisan yang diawali dengan 19 huruf yang kemudian bisa di 19 ini, iya, bagi 19 yang kemudian banyak hal yang itu terpola dengan 19. Aku tahu tuh AI langsung ngapain. Apa itu? Dia tulis baca aja Quran. Iya seperti Karena itu. AI kan nggak bisa buat sebenarnya Mas ya. Tapi AI itu cuma menggabungkan beberapa data-data dia untuk mencapai satu keadaan tertentu. Well, pernyataan Ustaz Felix ini menarik ya. Katanya AI nggak bisa buat seperti itu. Emangnya Ustaz Felix ini sudah pernah coba? Karena kalau kita coba pakai misalnya ChatGPT untuk membuat cocokologi pola angka, ya itu bisa saja. Misalnya pola angka 17 dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945. Kalau kita suruh ChatGPT untuk melakukan itu, ya ChatGPT bisa saja membuat itu dalam waktu yang singkat. Kalau nggak percaya, silakan coba saja. Dan tidak hanya AI yang bisa, manusia juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya, matematikawan asal Amerika, Martin Gardner, dalam papernya, selain mengkritik Rashad Khalifah, dia itu juga membuat sendiri pola angka 19 ini. Coba lihat gambar magic hexagon dalam paper ini ya, isinya angka 1 sampai 19, disusun dalam bentuk sarang lebah. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik, setiap baris lurus ke arah manapun dari magic hexagon ini, kalau kita jumlahkan, hasilnya selalu 38, alias 2 kali 19. Nggak percaya? Ya, kita coba berapa ya. Kita mulai dari baris lurus yang tengah dulu ya. Di situ ada angka 15, 8, 5, 7, dan 3. Kalau kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 38. Nah, sekarang kita coba pindah ke bagian ini. Di situ ada angka 18, 1, 5, 4, dan 10. Kalau kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 38 lagi. Dan seterusnya. Teman-teman tentu saja bisa coba sendiri. Terus, apa hubungannya dengan Rashad Khalifah? Nah, penulis artikel ini sebenarnya mau menyentil Rashad Khalifah dengan bilang bahwa, hey, pola angka kelipatan 19 itu bisa dibuat secara matematis, tanpa wahyu, tanpa Tuhan, dan tanpa kitab suci. Makanya orang seperti Rashad Khalifah ini bikin kesan seolah-olah, wah angka 19 muncul di mana-mana nih, berarti ini pasti dari Tuhan. Padahal dari gambar ini bisa kita lihat bahwa angka 19 muncul karena antum yang mengatur sistemnya supaya angkanya jadi 19. Dan itu persis seperti metode cherry picking yang dilakukan oleh Rashad Khalifah dan ternyata dikritik oleh banyak ulama muslim. Kemudian yang lebih menarik lagi dalam tulisan ini adalah sang matematikawan juga mencoba melakukan cocokologi yang sama untuk menunjukkan bahwa sebenarnya pola angka 19 ini bisa dibuat sendiri gitu. Pertama, kita tahu bahwa 19 itu merupakan bilangan prima. Kemudian, angka 19 sendiri bisa muncul dari selisih 10 pangkat 2
kurang 9 pangkat 2. Kemudian angka 19 juga bisa muncul dari penjumlahan kubik, yakni 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3, sampai selisih kubik, yakni 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 3. Semuanya bisa menghasilkan angka 19. Kemudian saat matematikawan Inggris bernama G.H. Hardy naik taksi untuk menjenguk temannya yang bernama Ramanujan, yang mana merupakan jenius matematika juga, ternyata nomor plat taksinya adalah angka 1729, yang mana itu merupakan perkalian dari 19 kali 91. Dan kalau teman-teman perhatikan baik-baik, angka 1729 itu kalau dijumlahkan, yakni 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9, itu hasilnya adalah 19. Lagi-lagi muncul angka 19. Nah, yang menarik bagi saya itu bagian ini. Pecahan desimal berulang dari 1/19 itu adalah bilangan dengan 18 digit. Jadi, hasil bagi dari 1/19 itu sama dengan 0,052678947 Jadi, angka di belakang koma itu sebenarnya tidak berhenti, tapi hanya pengulangan dari pola yang sama sepanjang 18 digit. Kalau nggak percaya, silakan coba sendiri. Nah, selanjutnya, yang jauh lebih menarik lagi adalah jika 1/19 ini dikalikan dengan angka berapapun, mulai dari 2 sampai 18, hasilnya tetap memiliki 18 digit yang sama dalam urutan siklik yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya siklik di sini itu, karena kalau kita kalikan 1/9 dengan angka 2, 3, 4, dan seterusnya, hasilnya itu bukan angka acak, tapi rotasi dari pola yang sama. Misalnya kita pakai angka 2 ya. Jadi, kalau angka 2 ini dikalikan dengan 1/19, hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita kalikan 1/19 dengan angka 3, kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. Begitupun dengan 4 kali 1/19, yang hasilnya adalah sebagai berikut. Kalau teman-teman perhatikan, digitnya sama semua, cuman geser posisi. Itulah sebabnya disebut cyclic number. Jika kita ambil angka ini, terus kita kalikan dengan 19, hasilnya adalah angka 9 dalam jumlah 18. Lagi-lagi, semua pola keteraturan ini bisa muncul hanya dari angka 19. Tidak hanya sampai di situ, amandemen Konstitusi Amerika yang memberi hak pilih kepada perempuan adalah amandemen ke-19. Lubang ke-19 dalam golf adalah bar, tempat di mana para pemain golf biasanya minum. Setiap 19 tahun, semua fase bulan jatuh pada hari yang sama dalam seminggu sepanjang tahun. Kitab Mazmur adalah kitab ke-19 dalam Alkitab. Mazmur 19 dibuka dengan kalimat, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Angka yang paling sering muncul dalam Alkitab adalah 12 dan 7. Keduanya termuat dalam kalender kita, yakni 7 hari dalam seminggu dan 12 bulan dalam setahun. Jumlah keduanya yakni 12 tambah 7, itu lagi-lagi adalah 19. Gambar 1 di halaman 17 paper ini juga menampilkan bentuk sarang lebah yang memiliki keindahan dalam angka 19. Lihat kan, semuanya serba 19. Jadi intinya, matematikawan ini sebenarnya mau bilang bahwa kalau kita mau dan punya waktu luang, ya kita bisa bikin angka 19 kelihatan istimewa dari mana saja. Perhatikan pola yang dia buat ya, mulai dari sifat matematika, bilangan prima, pangkat, desimal, kemudian masuk ke cerita sejarah matematika, Hardy dan Ramanujan, lanjut ke amandemen dan golf, dihubungkan lagi ke dunia astronomi, kemudian masuk ke kitab suci, kalender, sampai permainan angka magic hexagon. Semuanya dikumpulkan, disusun, dan dibuat-buat agar kelihatan, wah, angka 19 bisa muncul di mana-mana nih. Padahal, ini sebenarnya teknik klasik cherry picking persis seperti yang dilakukan oleh Rashad Khalifa. Kalau teman-teman perhatikan, matematikawan ini bilang di akhir papernya bahwa benda seperti magic hexagon ini bisa saja menjadi jimat untuk para penganut Bahai. Kenapa? Karena memang angka 19 ini lebih erat kaitannya dengan penganut cabang Syiah abad ke-19, yaitu Bahaisme. Dalam Bahaisme, angka 19 diagungkan sebagai inti alam semesta karena pendirinya yang bernama Ali Muhammad Bab yang lahir pada tahun 1819. Tahun lahirnya ini kalau kita jumlahkan 1 tambah 8 tambah 1 tambah 9, hasilnya sama dengan 19. Kemudian kalender agama mereka juga terdiri dari 19 bulan
masing-masing 19 hari, dan angka 19 ini juga ditemukan pada dinding, bahkan diukir pada kursi-kursi yang ada di seluruh tempat ibadah mereka. Jadi kalau angka 19 ini memang punya makna keagamaan, maka itu seharusnya lebih dekat dengan orang-orang Bahai, bukan umat Islam. Kita harus disclaimer dulu, tadi kata-kata Mas Hussein yang perlu digarisbawahi, bahwasanya mukjizat Al-Quran itu bukan pada itu. Tapi itu justru adalah sebagai konfirmasi lebih lanjut bahwa Al-Quran itu keren banget. Oke. Ya, namanya juga cocokologi kan, pasti keren lah. Yang tidak keren itu ketika kita sebagai orang yang punya banyak jemaah, punya banyak followers, tapi malah terburu-buru menyampaikan informasi kepada publik tanpa lebih dulu memverifikasinya. Kalau dua orang ustaz ini saja, yakni Ustaz Felix dan Ustaz Hussein, terjebak dengan kebohongan dan kesesatan dari Rashad Khalifah, ya apalagi orang-orang awam. Jangankan dua orang ustaz ini, bahkan Ahmad Didat yang merupakan pendebat Islam terkenal juga tertipu oleh klaim Rashad Khalifah ini. Didat bahkan menerbitkan sebuah buku kecil yang berjudul Al-Quran, The Ultimate Miracle, yang merupakan ringkasan khusus mengenai klaim angka 19 versi Rashad Khalifah. Semua ini dia lakukan tanpa verifikasi metodologis yang ketat. Bahkan di YouTube, Didat juga mempromosikan temuan dari Rashad Khalifah ini sehingga teori ini semakin dikenal luas di kalangan umat Islam. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, fondasi dari teori ini mulai runtuh dari dalam Islam itu sendiri. Dari buku Dr. Phillips dikatakan bahwa klaim-klaim dari Rashad Khalifah ini ternyata dibangun di atas cherry picking, mengambil ayat di luar konteks, manipulasi tata bahasa Arab, serta akrobat angka dengan menjumlah, mengurangi, atau menggabungkan huruf dan surat secara arbitrer hanya agar hasil akhirnya tampak sebagai kelipatan 19. Dan masalah ini juga dijelaskan secara jelas oleh Mas Ustaz Fazal Himam dalam short videonya gitu. Artinya bahwa ketika ada satu surah tidak cocok, dia coba gabungkan dengan surah lain yang tidak relevan. Ketika satu huruf tidak menghasilkan kelipatan 19, ya huruf dari surah lain ditambahkan tanpa dasar metodologis yang konsisten. Nah, pola ini menunjukkan bahwa ya angka 19 itu sebenarnya bukan kode objektif yang ditemukannya, melainkan angka target yang dipaksakan agar terlihat cocok. Ironisnya lagi, semua ketidakkonsistenan ini justru bisa dibongkar hanya dengan menggunakan data dan hitungan dari Rashad Khalifah sendiri. Masalahnya tidak hanya soal metodologi yang cacat ya. Rashad Khalifah ini juga membuat klaim-klaim sesat dan kontroversial. Dia itu secara terbuka mengklaim dirinya itu sebagai seorang nabi. Dia juga mengklaim telah mengetahui dan menghitung tanggal pasti hari kiamat. Lalu dia juga bilang bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya sumber hukum Islam. Sementara hadis Nabi itu tidak. Jadi jika Anda mengikuti sunnah Nabi Muhammad, maka Anda dianggap musyrik. Klaim-klaim ini akhirnya membuat banyak ulama termasuk Ahmad Didat yang awalnya mendukungnya akhirnya ya secara terbuka mengecam dan menyerangnya gitu. Akibat dari klaim-klaim sesatnya, bahkan ulama besar Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengeluarkan fatwa bahwa Rashad Khalifah itu telah keluar dari Islam alias murtad. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Ustaz Hussein, Ustaz Felix, Menteri Agama, dan Ustaz-Ustaz lainnya yang sering mengutip temuan Rashad Khalifah ini, apakah mereka tahu informasi ini? Andai saja mereka tahu, niscaya mereka tidak akan menyebarkan kesesatan dari nabi palsu ini. Itulah kenapa sangat penting bagi kita untuk memverifikasi setiap informasi sebelum menyampaikannya ke publik. Karena kalau tidak, kita itu hanya bakal jadi bahan lelucon bagi orang-orang bernalar. Inspirasi Al-Quran tadi, yang oleh seorang saintis bernama Rashad Khalifah Rashad Khalifah. Muncul satu kesimpulan tertentu yang kemudian ditulis dalam bentuk buku Miracle of Quran, yang kemudian menurut data ini banyak orang kemudian masuk Islam karena hal kayak gitu. Dan masih banyak lagi yang bersifat kayak gitu ya Mas ya. Benar. Misal kita juga pernah membahas bahwa di dalam Al-Quran tuh ada banyak sekali hal-hal yang mencengangkan. Seperti ada teori plot. Nah, jadi teori plot itu kayak ring theory, itu sama juga matematikal juga. Dimana biasanya ayat-ayat yang bersifat ganjil itu biasanya ada tengah-tengahnya sebagai poros untuk berputarnya yang lain gitu Mas. Misalnya contoh kayak suratul Fatihah itu adalah ada tengah-tengahnya terus putar porosnya di situ. Ayat kursi juga gitu, surat Al-Baqarah gitu. Dan ada banyak angka-angka yang menarik di dalam Al-Quran yang sering disebut-sebut kan 19, 40, 7 itu disebut-sebut tuh. 12 itu banyak juga tuh. Nah berarti ada rahasia-rahasianya ya. Iya benar, ada polanya. Ada pola. Well, tadinya saya pikir
Ustadz Felix ini mungkin menghargai bintang tamunya, jadi ya beliau kayak semacam ikut alur aja gitu. Tapi setelah dilihat-lihat kayaknya nggak deh. Karena di sini justru kelihatan bahwa beliau menambahkan cocokologi angka-angka lainnya. Tapi intinya gini, saya mau bilang bahwa masalah utama dari klaim mujizat angka-angka dalam kitab suci Al-Quran itu sebenarnya bukan di hitungannya, tapi di asumsi dasarnya. Kedua ustaz ini, entah tidak tahu atau pura-pura lupa, mereka berdua ini membangun narasi seolah-olah Al-Quran dari awal itu diturunkan sebagai teks tertulis yang hurufnya sudah fix. Padahal sebagian besar umat muslim itu tahu bahwa Al-Quran itu awalnya berupa wahyu lisan. Diturunkan secara lisan, kemudian didengar dan dihafal oleh para sahabat. Tulisan itu sendiri datang bertahun-tahun kemudian, dan itu merupakan fakta sejarah. Saya pernah berdiskusi bersama salah satu akademisi juga, yang ahli di bidang antropologi, dan beliau dengan tegas mengatakan bahwa huruf itu merupakan produk tulisan alias produk manusia, bukan bagian dari wahyu. Jadi, ya tulisan itu sebenarnya merupakan alat bantu, dan itu pun belum baku di awal gitu. Karena sistem penulisan Arab di abad ke-7 itu belum seragam ya, belum ada kamus ejaan resmi, belum ada standar nasional, bahkan titik dan harakat saja itu belum dipakai secara luas. Jadi ketika wahyu ditulis oleh para sahabat, ya mereka itu menulisnya sesuai kebiasaan tulisan zaman itu, bukan karena ada aturan ilahi soal jumlah huruf. Nah, sepengetahuan saya setelah Nabi wafat, banyak penghafal Quran yang gugur dalam peperangan tuh. Itu yang membuat Khalifah Abu Bakar khawatir soal wahyu yang kemungkinan besar bisa jadi tercecer gitu ya. Sehingga atas saran Umar bin Khattab, Al-Quran kemudian mulai dikumpulkan secara sistematis oleh yang namanya Zaid bin Sabit. Tapi ini pun masih dalam bentuk kumpulan catatan dan hafalannya, belum ada satu buku resmi untuk semua orang gitu. Terus kapan jadi satu versi yang kita kenal? Nah itu baru terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 644 sampai 656 Masehi. Waktu itu kan umat Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah tuh dan mulai muncul perbedaan cara membaca dan menulis. Nah, sehingga untuk mencegah konflik itu, maka Utsman bin Affan kemudian membentuk tim, lagi-lagi dipimpin oleh Zaid bin Sabit, untuk menyeragamkan mushaf. Hasilnya kemudian lalu disalin dan dikirim ke berbagai kota besar. Jadi lagi-lagi tulisan yang sekarang itu adalah hasil dari kesepakatan. Dalam hal ini kesepakatan umat untuk menjaga bacaan dan persatuan. Bukan kesepakatan bahwa setiap hurufnya itu punya nilai matematika tersembunyi. Makanya sampai sekarang gaya penulisan mushaf itu punya keunikan. Kalau kita kembali lagi pada buku karya Bilal Phillips, dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu ada huruf yang ditulis tapi tidak dibaca, dan ada huruf yang dibaca tapi tidak ditulis, terutama huruf seperti alif, waw, dan ya, dan itu berpengaruh ke hitungan 19 tadi. Nah, maksud saya adalah hal-hal seperti ini kan seharusnya sudah dipahami oleh ustaz-ustaz ini. Tapi kenapa mereka tidak jujur membahasnya di video ini? Apakah karena temuan Rasad Khalifah ini begitu memukau, sampai-sampai membuat mereka lupa dengan sejarah kodifikasi Al-Quran itu sendiri? Atau jangan-jangan oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.